Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan ibu bibik selaku dosen studi hadis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi. Saya berasal dari kelas PAI 1D. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hadis diraya dan hadis riwayah. Mempelajari hadis adalah ilmu yang sangat penting bagi kehidupan kita karena hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis merupakan ilmu-ilmu yang membicarakan cara-cara penyambungan hadis sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dari segi ihwal sampai perawinya yang nyangkut keadilan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, terutama setelah mulai bermunculan hadis-hadis palsu, minat umat Islam terhadap mempelajari hadis sangat kian meningkat. Ini ditandai dengan munculnya para ulama-ulama yang melakukan penyimpanan hadis serta mulai merintis ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis. Ini kemudian berkembang dari masa ke masa hingga zaman sekarang. Rumusan masalah untuk mengetahui apa itu hadis diraya dan hadis riwayah, apa itu perbedaan hadis diraya dan hadis riwayah, apa itu manfaat mempelajari hadis diraya dan hadis riwayah, apa itu opsi kajian hadis diraya dan hadis riwayah. Tujuannya untuk mengetahui apa pengertian hadis diraya dan hadis riwayah, untuk mengetahui apa perbedaan hadis diraya dan hadis riwayah, untuk mengetahui kajian hadis diraya dan hadis riwayah, dan untuk mengetahui apa manfaat mempelajari hadis diraya dan hadis riwayah. Menurut bahasa, riwayah berasal dari kata raya, yarwi, riwayatan, yang berasal dari kata anakal yang berarti adalah memindahkan atau pemintalan, azikr yang artinya penyambutan, al-fatl yang artinya pemintalan. Menurut Ibnu Al-Affan, ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas ucapan-ucapan perbuatan Nabi Muhammad SAW dari periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafaz-lafaznya. Dirayah berasal dari kata darah, yadri, dirayatan, yang berarti pengetahuan. Sedangkan menurut istilah dirayah, ilmu mempelajari tentang hakikat-hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, hukum-hukumnya, dan perawinya, dan syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, dan hal yang berkaitan dengannya. Maksud hakikat periwayatan adalah memindahkan berita dalam periwayatan hadis dan menyadarkan kepada orang yang membawa berita. Syarat-syarat periwayatan maksudnya kondisi perawinya ketika menerima hadis. Apakah menggunakan metode as-sama, al-qiraah, al-ijah, macam-macam, yakni macam-macam periwayatan. Apakah bertemu langsung atau putus? Keadaan para perawinya maksudnya adalah seseorang yang ketika menyampaikan hadis apakah adil atau tidak. Macam-macam periwayatan maksudnya adalah hadis-hadis macam-macam bentuk pembukuan adalah mus'ad, munjam atau aja. Ilmu hadis dirayah adalah Al-Qadi Abu Muhammad Al-Ahsan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Ramah-Hurmuzi 360 Masehi. Ilmu hadis dirayah mempunyai nama lain seperti ulum al-hadis dirayah, mempunyai nama lain seperti ulum al-hadis, ushul al-hadis, dan ushul al-riwayah. Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat tabi'in, yang meliputi cara perawitannya dari seorang yang menerima hadis kepada perawi lain, cara pemeliharaannya, yakni penghafalan, penulisan, dan juga pembukuan hadis. Objek kajian ilmu hadis dirayah yakni sanad dan matan, segala persoalan yang tersandung di dalamnya turut mempengaruhi kualitas hadis tersebut. Kajian-kajian terkait dengan sanad disebut naqd as-sanad. Demikian karena dengan membahas ilmu kebenaran tersebut mulai sahabat sampai kepada perawitan terakhir dan membukukan hadis tersebut. Adapun manfaat mempelajari hadis riwayah adalah 1. Menjaga hadis dengan hati-hati karena hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Yang kedua, meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menyebarluaskan sunnah kepada seluruh umat Islam. Adapun manfaat mempelajari hadis dirayah 1. Mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dari masa ke masa, dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan sekarang. Mengetahui tokoh-tokoh dan usaha yang dapat meriwayatkan hadis, mengetahui kaidah-kaidah yang dipergunakan para ulama dalam mengklasifikasi hadis, mengetahui istilah, nilai-nilai, cerita hadis sebagai pedoman dalam menetapkan hukum syara. Perbedaan antara ilmu hadis dirayah dan ilmu hadis riwayah dalam segi pembahasan. Hadis riwayah adalah segala perbuatan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Pendirinya Muhammad bin Syihab Az-Zuhri dalam tujuan memelihara syariah Islam dan otentisitas Islam. Faedah, menjauhi kesalahan dan dalam periwayatan. Ilmu hadis dirayah dalam segi pembahasan yaitu hakikat, sifat, dan dalam periwayatan. Pendirinya Abu Muhammad Al-Ahsan bin Abdul Rahman bin
Khalad al-Hurmuzi. Dalam segi tujuan, yaitu meneliti hadis berdasarkan kaidah persyaratan dalam periwayatan hadis. Dalam segi faedah, mengetahui periwayatan diterima baik atau tidak. Kesimpulannya, kita sebagai umat Islam harus mempelajari dan tahu tentang ilmu-ilmu hadis karena merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Meskipun ada perbedaan antara ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah, namun ini adalah satu sistem tidak bisa dipisahkan. Lahirnya ilmu hadis riwayah tidak dapat dipisahkan dari hadirnya ilmu hadis dirayah. Di antara peranannya dan periwayatannya, penghimpunannya, menelusuri dan mengklasifikasi kepada tingkatan-tingkatan dan aneka macamnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga informasi yang saya sampaikan cukup membantu teman-teman semua, dan terima kasih. Sehat selalu dan semangat kuliahnya teman-teman, dan terima kasih kepada Ibu Dewi Bibik.